Banyak orang berpikir Rasulullah hanya seorang nabi. Mereka lupa, beliau juga seorang pedagang, bukan pedagang biasa, tapi pedagang kelas dunia. Sebelum kenabian, beliau sudah sukses, sudah dikenal, sudah dipercaya. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa beliau sukses di usia muda, tanpa modal besar, tanpa kecurangan, dan tetap dicintai pelanggan? Hari ini, kita kupas tuntas skill dan teknik berdagang ala Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang terabaikan, padahal bisa mengubah nasibmu, dunia dan akhirat. Dunia modern mengajarkan branding dengan slogan, dengan foto keren, dengan konten viral. Tapi Rasulullah mengajarkan branding lewat akhlak. Beliau tak beriklan, tapi pasar mencari beliau. Kenapa? Karena beliau hidup dengan satu prinsip. Rasulullah dijuluki Al-Amin. Artinya, orang yang bisa dipercaya. Inilah skill yang paling mahal dalam bisnis. Kepercayaan. Bukan sekadar barang bagus, tapi pembeli merasa aman. Ilmu yang jarang diajarkan, reputasi lebih bernilai dari produk. Saat berdagang, Rasulullah tidak hanya memperhatikan harga, tapi perasaan pembeli. Beliau tidak menipu, tidak mendesak, tidak mengelabui. Setiap transaksi adalah ladang dakwah. Beliau berkata, penjual dan pembeli bebas menentukan pilihan sampai mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan kondisi barang, maka Allah berkahi transaksi mereka. HR Bukhari dan Muslim. Ini skill langka, berdagang dengan niat membangun, bukan menguras. Karena dalam Islam, bisnis itu bukan hanya muamalah dunia, tapi amal jariah. Rasulullah tidak asal jualan. Beliau observatif. Beliau membaca pasar, menganalisis kebutuhan, dan memahami momen. Contohnya saat beliau berdagang ke Syam. Beliau tidak membawa barang asal-asalan, beliau pelajari tren permintaan di Syam, lalu bawa barang dari Yaman yang langka di Syam, dan dijual dengan harga kompetitif, tapi tetap beretika. Ini teori ekonomi yang sangat modern. Buat produk yang menyelesaikan masalah, bukan sekadar laku. Dan Rasulullah sudah mengamalkannya 14 abad lalu. Banyak orang berkata, saya nggak punya modal, gimana bisa mulai bisnis? Padahal Rasulullah sendiri memulai bisnis tanpa modal uang. Beliau bekerja sama dengan Khadijah, seorang konglomerat wanita. Tapi beliau bukan pegawai, beliau mengelola modal orang lain dengan integritas luar biasa. Inilah teori bisnis modern yang sering disebut mudarabah, bagi hasil antara pemodal dan pengelola. Dalam Islam, ini bukan sekadar legal, tapi dianjurkan. Karena ia mendorong kejujuran, kerjasama, dan pertumbuhan sehat. Negosiasi hari ini sering jadi medan tipu-menipu. Tapi Rasulullah memuliakan tawar-menawar, beliau memberi ruang, tidak menghina penawar, tidak melecehkan pembeli. Bahkan Rasulullah menolak keuntungan yang berlebihan. Kenapa? Karena beliau lebih mengutamakan barakah daripada margin besar. Skill langka, menjaga marwah dagang, bukan sekadar margin dagang. Dan itu yang menjadikan pelanggan kembali lagi dan lagi. Rasulullah tidak berdagang seminggu terus vakum. Beliau istiqomah. Setiap hari beliau jaga kualitas pelayanan, kejujuran, dan hubungan. Sehingga beliau jadi top of mind pasar Mekah, tanpa promosi. Ini yang sering dilupakan. Rezeki itu bukan dari promosi viral, tapi dari tsiqah, kepercayaan yang tumbuh karena konsistensi. Dan inilah yang membuat Khadijah terpikat. Bukan karena tampang, tapi karena integritas dalam berdagang. Rasulullah tak pernah menipu timbangan, tak pernah sumpah palsu, tak pernah menimbun barang agar harga naik. Karena beliau tahu, Allah Maha melihat. Beliau bersabda, barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku. HR Muslim. Inilah dagang spiritual, transaksi antara hati dan langit. Karena keuntungan sejati bukan pada angka, tapi pada ridha Allah. Bisnis Rasulullah bukan sekadar cari makan. Beliau ingin mandiri, agar tidak menggantungkan hidup dari orang lain, agar bisa membiayai dakwah, agar bisa menolong fakir miskin, agar bisa berbagi tanpa pamrih. Inilah bisnis visioner, bisnis yang jadi alat perjuangan, bukan tujuan hidup. Wahai saudara-saudaraku, jangan malu berdagang, jangan takut memulai, jangan terjebak pada sistem riba dan tipu-tipu kapitalis. Bangkitlah, jadilah pedagang muslim yang jujur, cerdas, takwa, dan profesional. Karena Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur akan bersama para nabi, syidiqin, dan syuhada. HR Tirmidzi. Bayangkan, bisnis
bisa jadi jalan ke surga. Kalau kamu ingin mulai bisnis yang berkah, mulailah dengan niat yang benar. Belajar dari sang teladan, dan ajak dunia untuk tahu bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan bisnis dengan hati dan langit. Bisnis ala Rasulullah, jujur dalam niat, konsisten dalam amal, dan besar dalam dampak.